Bang Robert, Shalom untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami boleh sharing yang bertemakan tentang saatnya menyatakan cinta. Sebelumnya Bang Robert, tadi saya ada WA Japri tuh beberapa poin yang mau ditampilkan, tolong dibantu ya. Kita pada sore hari ini kita mau bicara ini aja bicara ringan aja yang berkaitan tentang menyatakan cinta ya. Jadi kami juga ya menyadari juga bahwa di dalam perkara ini eh, pasti ya bukan menjadi pribadi yang sempurna juga. Iya. Makasih, ntar dulu. Halo, Oh, mati sih ya. aduh, halo ya. Kami juga bukan pribadi yang sempurna di dalam perkara ini, tapi kami terus belajar ya, dan juga kami banyak mengalami proses-proses juga ya di dalam perjalanan kehidupan cinta kami juga ya, dalam kehidupan berpasangan. Dan saya juga percaya bahwa saya juga yakin bahwa teman-teman di tempat ini juga banyak belajar dari proses-proses perjalanan kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan berpasangan ya, saya sangat yakin. Nah, pada topik pada sore hari ini ya yang berkaitan tentang saatnya menyatakan cinta ya, ini saya mau sampaikan ya, karena ini berbicara juga tentang masalah berkomunikasi di dalam mengkomunikasikan kasih atau cinta. Dan saya juga pernah belajar juga ya. Saya pernah belajar di dalam di Fakultas Ilmu Komunikasi selama belajar tentang berkomunikasi ya, yang saya pelajari adalah berkomunikasi itu tidak hanya perkataan verbal saja, tapi ada komunikasi yang secara nonverbal. Nah, kita sama-sama tahu bahwa ada dua jenis komunikasi ya. Yang pertama adalah verbal, yaitu dengan berkata-kata, dan komunikasi yang jenis kedua adalah nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu tidak harus menggunakan kata-kata. Jadi bisa memakai bentuk media lain, bisa melalui gestur tubuh atau mimik muka. Bahkan yang saya pelajari adalah kita berdiam diri aja itu sudah berkomunikasi sebetulnya. Jadi jangan kita kira bahwa kalau waktu kita berdiam diri kita tidak sedang berkomunikasi. Sebetulnya waktu berdiam diri itu kita sedang berkomunikasi juga. Maka itu waktu teman-teman yang berpasangan waktu ribut lalu saling berdiam diri dalam suasana dingin, tidak mau ngomong, diajak ngomong nggak mau ngomong, itu sebetulnya kita tuh sedang mengkomunikasikan sesuatu sebetulnya kepada pasangan kita, sedang menyatakan sesuatu kepada pasangan kita. Cuman yang nangkep atau dalam hal ini adalah si komunikan, namanya penerima pesan, itu bisa menangkap pesan yang bermacam-macam gitu. Jadi berbicara tentang masalah komunikasi adalah berbicara tentang tidak hanya berkata-kata, tapi juga secara nonverbal juga bisa dibilang sebagai berkomunikasi. Nah, saudaraku, kita sama-sama tahu ya, mungkin ada beberapa pasangan yang sudah pernah mendengar tentang 5 bahasa kasih yang dituliskan dalam buku yang sangat terkenal oleh Gary Chapman. Ya, dia menyatakan, dia mengajar ada 5 bahasa kasih yang bisa diterapkan di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga atau berpasangan. Ya. Nah, saya mau bagikan dari hal ini terlebih dahulu. Ya, yang pertama secara singkat aja, yang pertama adalah apresiasi atau the word of affirmation. Ya. Jadi ini adalah kata-kata dukungan, kata-kata apresiasi, kata-kata pujian, pernyataan cinta atau komunikasi cinta kita kepada pasangan kita, kita nyatakan melalui kata-kata verbal. Kata-kata verbal itu bisa ngomong I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, atau melalui kata-kata pujian.
untuk hal-hal yang baik dilakukan oleh pasangan kita. Sebagai contoh, misalnya istri kita udah masak, dia udah belanja ke pasar, lalu dia ngupas bawang, dia potong cabai, lalu dengan segala macam kerumitan di dapur, ya, belum lagi anak teriak-teriak gitu ya, tapi dia tetap masak untuk menyediakan masakan buat suaminya gitu. Nah, si suami memberikan kata-kata pujian atau kata-kata yang memberikan apresiasi kepada istrinya. Aduh, masakanmu ini enak sekali ya gitu. Walaupun mungkin rasanya ya apa kabar ya. Tapi waktu kita ngelihat bagaimana perjuangan dia untuk mempersiapkan masakan, ya patutlah kita memberikan pujian. Nah, itulah kata-kata dukungan atau kata-kata pujian. Atau sebaliknya, pihak laki-laki yang bekerja dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam gitu ya, ngangkat minyak, ngangkat kecap kayak saya gitu ya. Nyetir, ngirim barang, atau laki-lakinya bekerja dengan penuh tekanan di kantor, lalu dia pulang ke rumah dan patutlah ya istrinya memberikan pujian atau dukungan, terima kasih ya sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja dengan keras untuk kami gitu. Nah, itu adalah bagian atau hal-hal yang simple yang bisa disampaikan sebagai salah satu bahasa kasih, yaitu kata-kata pujian atau kata-kata dukungan kepada pasangan kita. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kata-kata affirmation ini saya mau coba buka di dalam Efesus 4 ayat 29. Dan ini semua 5 bahasa kasih ini sebetulnya sudah dituliskan oleh Alkitab ya, dan Tuhan sudah mengajarkannya ini terlebih dahulu. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Nah, ini firman Tuhan sudah mengajarkan, jangan ada perkataan kotor atau perkataan yang menjatuhkan. Seringkali di dalam hubungan kita ada caci atau maki yang keluar kepada pasangan kita, dan itu betul-betul sangat menyakitkan. Kata-kata yang kotor, kata-kata caci maki itu tidak sepatutnya keluar daripada mulut lidah kita yang mau boleh berkata amin. Jadi sebaliknya, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun, ya, betapa powerfulnya perkataan kita kepada pasangan kita, ya, perkataan yang menyatakan cinta, ya. Istri saya adalah salah satu yang demen banget kalau saya ngomong I love you, aku sayang kamu gitu. Walaupun kami udah perjalanan usia kami udah 15 tahun ya, perjalanan usia pernikahan kami, tapi kayaknya butuh konfirmasi bahwa saya itu sayang dia itu dengan perkataan saya gitu. Kalau saya sebagai laki-laki kayaknya perjanjian di awal di gereja kayaknya saya mengasihi kamu bla 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 itu kayak udah cukup gitu. Tapi kalau buat perempuan kayaknya nggak cukup. Jadi secara konsisten laki-laki itu harus terus menyatakan pernyataan cintanya keluar dari mulut lidahnya kepada si pasangan perempuannya, dan itu banyak sekali ya ditemukan pasti dari pihak perempuannya. Nah, kita bisa temukan lah itu masing-masing pribadi pasti berbeda-beda ya, laki-laki beda, perempuan beda. Tapi khusus untuk hal ini, istri saya dia bahasa cintanya itu yaitu pernyataan sayang dari mulut lidah saya itu mesti secara konsisten keluar gitu. Kadang-kadang dalam tiba-tiba bengong-bengong nih, diam-diam dia suka nanya, kamu sayang aku nggak sih gitu. Loh, kok pertanyaannya mengagetkan, mengejutkan. Saya 15 tahun yang lalu kayaknya sudah menyatakan cinta gitu di gereja, kayaknya nggak cukup juga itu gitu. Jadi istri saya itu punya kebutuhan akan pernyataan cinta itu besar sekali gitu. Maka itu saya harus secara konsisten menyatakannya
dengan frekuensi yang stabil lah begitu. Kalau perlu tiap hari gitu. Seakan-akan dia kayak nggak yakin saya sayang dia gitu. Maka itu saya harus ngomong. OMG gitu. Kadang-kadang kalau dia nanya gitu, aduh mengagetkan saya pertanyaannya. Nah, itulah salah satu contoh ya. Nah, jadi sekali lagi, perkataan yang membangun, perkataan cinta, perkataan yang menguatkan, itu yang mesti secara konsisten keluar dari mulut lidah kita. Jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan yang menjatuhkan, jangan ada perkataan yang mencaci, maki, membuli pasangan kita. Ya, betapa pentingnya perkataan kita yang keluar dari mulut lidah kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Ya, nah ada beberapa pasangan yang sangat membutuhkan waktu yang berkualitas ini ya, waktu untuk bersama, waktu untuk berbicara, hard talk gitu. Nah banyak nih yang perempuan yang seperti ini ya, sementara laki-laki mungkin agak kurang ya kebanyakan ya. Kalau saya salah satu orang yang juga merindukan bahasa cinta, quality time ini gitu ya, tapi nggak terlalu dominan lah ya begitu. Ada namanya satu suasana yang nyaman, aman untuk perempuan untuk memiliki waktu bersama dengan laki-lakinya, lalu berbicara tentang banyak hal, dari pagi, dari kejadian siang, kejadian sore, segala sesuatunya dibicarain, lalu ada permasalahan-permasalahan yang dibahas secara hard talk gitu ya. Dan itu merupakan salah satu bahasa cinta ya. Jadi untuk bersama-sama aja itu udah memenuhi kebutuhan cinta seseorang, untuk bersama-sama aja begitu. Nah itu juga saya sendiri alami ya. Kalau kami bersama-sama bekerja gitu ya, itu juga itu memenuhi kebutuhan kasih saya sendiri gitu, bisa bersama-sama dengan dia, ngobrol, lalu jalan bareng. Demikian juga sebaliknya. Nah di dalam Alkitab juga dikatakan, Kolose 4 ayat 5b ya, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, secara khusus saya mau kaitkan ini untuk pasangan kita. Ya, jangan terlalu banyak ngabisin waktu dengan orang lain, tapi untuk istri atau suami sendiri kita sangat minim sekali gitu. Nah, sebaliknya adalah pergunakanlah waktu yang ada untuk bisa bersama-sama berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, hard talk dengan pasangan kita ya, untuk mencari solusi terhadap sebuah permasalahan atau bisa berdoa bareng. Yang penting adalah ada waktu yang berkualitas bersama-sama. Seperti kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memiliki waktu yang berkualitas bersama murid-muridnya. Dia menyisihkan waktu, walaupun Yesus pada waktu pelayanannya itu sangat sibuk sekali ya, dengan jam pelayanan yang sangat tinggi ya. Dia berkeliling dari kota ke kota, tapi Alkitab mencatat di dalam Markus 6 ayat 31, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-murid supaya marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, Alkitab tuh mencatat dengan sangat jelas ya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan di dalam memberikan quality time untuk murid-muridnya. Nah, ini juga mesti kita lakoni teman-teman, bahwa kita mesti punya waktu yang berkualitas dengan pasangan kita, walaupun kita begitu sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan, tapi waktu yang berkualitas is a must. Itu sebuah keharusan untuk pasangan kita. Entah kita ambil waktu untuk berjalan-jalan berduaan, nongkrong di coffee shop misalnya, itu aja tuh udah nikmat banget. Berdua aja gitu, saling mungkin bertatap-tatapan, mungkin beli satu kopi aja gitu ya di Jeko atau di Kopi Kenangan, satu aja berdua, sedot berdua gitu. Nah itu tuh udah maknyus banget buat pasangan kita. Nah jadi sederhana, nggak perlu keluar duit banyak begitu loh. Atau seduh di rumah, bawa di mobil, cari tempat yang bisa berduaan.
di pohon beringin. Jangan gitu. Intinya berduaan aja dalam waktu yang bersama itu tuh udah nikmat banget begitu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, bahasa kasih yang ketiga. Bahasa kasih yang ketiga adalah presents atau gifts atau hadiah. Nah, ini banyak nih yang suka nih. Jadi ada kejutan-kejutan yang diberikan oleh pasangan kita. Tidak hanya pas ulang tahun aja ya. Ada sesuatu hal yang misalnya kita lewat di jalan, misalnya untuk cewek gitu ya, untuk cowok. Lalu ini kayaknya istri saya demen nih ini gitu, dibeliin sama dia, tiba-tiba dia pulang dari tempat kerjaannya, ditunjukkan kepada istrinya. Lalu istrinya walaupun memang harganya nggak terlalu mahal, tapi kalau cocok dengan istri, dengan kebutuhan dia, itu pasti senengnya minta ampun begitu. Nah, jadi ada tipe-tipe orang yang pemenuhan kebutuhan akan cinta itu melalui hadiah atau pemberian ya, apalagi perempuannya dikasih emas gitu ya, intan, berlian gitu. Wih, itu pasti itu udah maknyus banget tuh buat mereka gitu. Atau kadang-kadang ya misalnya buat cowok gitu ya, yang dia mungkin selama ini nggak pakai jam tangan gitu ya, lalu istrinya ngelihat di mall, ngelihat jam tangannya lagi promo gitu ya, lagi diskon gede-gedean, lalu ini cocok nih buat suami gua, dibeliin sama dia, lalu dia bawa ke rumah, lalu tiba-tiba dikasih ke suaminya. Waduh, suaminya, aduh nih pas banget istriku gitu, kebetulan saya selama ini nggak pernah pakai jam tangan, ada jam yang kamu belikan, aduh luar biasa deh kamu. Aduh, itu udah pemenuhan kebutuhan akan cinta juga salah satunya, yaitu melalui hadiah atau pemberian. Nah, itu yang ketiga ya. Seperti kita pernah dengar cerita ya, saya mau coba ambil dari Alkitab lagi. Ini waktu saya cukup lama kan ya? Gak apa-apa ya. Paling beberapa menit doang, ini singkat kok. Kejadian 33 ini ceritanya waktu itu Yakub dengan Esau ya, berantem lah, bermusuhan ya. Nah, lalu waktu mereka ada pertemuan ya, ada kejadian di mana mereka bertemu, mereka tuh mau berdamai, Yakub mau berdamai. Lalu cara untuk menyatakan kasih daripada Yakub kepada Esau, abangnya yang sudah kecewa berat sama si Yakub, Yakub pada waktu itu membawa banyak barang-barang yang sangat berharga buat abangnya. Dan itu menjadi sebuah pemberian bagi Esau. Dikatakan dalam Kejadian 33 ayat 10, "Janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku." Nah, jadi pernyataan cinta atau kasih sang adik yaitu Yakub kepada abangnya, yaitu dengan membawa persembahan pada waktu itu. Nah, alangkah baiknya juga kita yang berpasangan ya, menyatakan cinta kita, bahasa kasih kita dengan memberikan gift atau hadiah yang menjadi kejutan buat pasangan kita ya. Saya dulu punya komitmen tuh, usia pernikahan saya mau memberikan emas gitu pada istri saya, dan gramasinya itu sesuai dengan usia pernikahan. Jadi kalau usia pernikahan 5 tahun beli emas 5 gram, 6 tahun 6 gram, katanya sampai pas usia pernikahan berapa mentok udah, karena makin kesini makin gede nih. Emas pun makin mahal gitu. Kalau nggak salah segram udah 1 juta kalau nggak salah. Akhirnya berhentilah pemberian emas. Malah ada orang yang ngasih emas dari orang lain. Aduh. Ya modelnya atau actionnya bisa bermacam-macam ya, nggak perlu harus emas kali ya gitu. Bisa hal-hal yang sangat sederhana ya.
tapi cocok gitu, sesuai dengan kebutuhan pasangan kita. Nah itu 3 ya. Yang berikutnya adalah bahasa kasih yang berikutnya adalah sentuhan fisik ya, physical touch ya. Nah ini juga menjadi salah satu bahasa kasih yang penting atau bahasa cinta yang penting ya. Dengan hanya pegang tangan pasangan kita itu kayaknya tuh udah merasa feel good gitu buat si pasangan kita ya. Dengan elus-elus kepala pasangan kita gitu, itu kayaknya rasanya adem banget buat dia gitu ya. Elus ya, bukan jambak ya, elus gitu, dielus sekali lagi ya, dielus ya, itu memberikan rasa damai, secure buat pasangan kita ya. Kita pegang tangannya. Saya tuh punya kebiasaan gitu kalau tidur gitu ya, kalau tidur kami berdua gitu ya, saya suka pegangin tangan istri saya gitu. Pokoknya 2 tangan dia tuh saya pegangin gitu. Saya selain hanya sebagai pernyataan cinta ya, selain sebagai pernyataan cinta saya kepada pasangan saya gitu, saya suka mikir gini, saya khawatir kalau pas tidur ada pengangkatan, ntar istri saya terangkat, saya kagak gitu. Makanya itu saya pegangin tangan istri saya supaya saya ikut keangkat gitu. Gak juga sih. Tapi kadang-kadang ada suka pemikiran konyol kayak begitu. Karena kalau pengangkatan kayaknya istri saya dulu buat nih yang terangkat, saya mau ikut gitu. Nah, tapi enggak juga sih ya. Maksudnya saya sayang sama dia dan saya tahu bahwa salah satu kebutuhan akan cinta daripada istri saya itu adalah physical touch ya. Dengan dia dipegang tangannya, dengan dielus-elus rambutnya, kepalanya, itu memberikan kepada dia pemenuhan akan kebutuhan cinta ya. Nah ini menjadi satu hal yang sangat penting juga buat pasangan-pasangan nih, buat para cowok-cowok, buat para cewek-cewek gitu ya, untuk bergandengan tangan bukan hanya pas pacaran aja, tapi bergandengan tangan juga pas kita udah menikah kayak gini, dengan usia pernikahannya sudah cukup tua ya, biasakan untuk berpegangan tangan gitu ya. Karena ada kalau kita pernah mempelajari ya secara dunia psikologi ya ada the power of bersentuhan gitu ya. Nah saya pernah baca itu dan saya kebetulan mencatatnya juga ya. Saya mau coba bacakan ya, bahwa ada seorang ilmuwan di sebuah universitas di Amerika. Mereka melakukan penelitian kepada 16 pasangan suami istri ya. Uji coba ini dilakukan dengan memasang mesin MRI dan memberikan sengatan listrik ringan, yang sangat ringan ya, di mata kaki para istri. Nah dengan sengatan listrik ini membuat hati daripada si istri itu gundah gulana, stres, agak tertekan, dan muncul emosi-emosi negatif dikatakan ya. Listriknya itu bukan listrik yang gede ya, listrik ringan ya, sekali lagi listrik yang ringan. Nah lalu diuji cobanya begini, di saat perempuan mengalami hal tersebut ya, di setrum ada sengatan listrik ringan itu ya, dan bermunculan perasaan gelisah, tertekan, emosi negatif mereka, datangkanlah para suami-suami mereka. Lalu suami mereka disuruh untuk menggenggam tangan para istri-istrinya. Nah, waktu digenggam tangannya itu perlahan-lahan stres atau tekanan atau kegelisahan daripada sang istri itu menurun dan makin menurun. Nah, ditemukanlah bahwa ketika dipegang tangannya para istri-istri itu ya, itu disebabkan karena lepasnya hormon yang namanya oksitosin namanya ya, bukan osin ya, hormon oksitosin ya. Nah hormon ini berperan sebagai pereda tekanan dan menimbulkan kedekatan dengan pasangan dan memberikan perasaan yang aman buat para perempuan-perempuan.
Nah, rupanya ya ada hormon yang keluar ketika ada jamahan atau sentuhan daripada pasangannya. Maka itu dikatakan ada the power of apa ya? Physical touch gitu. Nah, jadi apa pelajaran dari eh, cerita ini? Ya, coba agak disetrum dikit istri Anda, ya lalu pegang tangannya, enggak juga gitu ya. Sering-seringlah pegangan tangan, ya melakukan physical touch ya. Bukan hanya untuk melakukan seks aja ya physical touch ya, tapi juga di dalam kehidupan bersehari gitu ya. Waktu kita berjalan bersama gitu ya, waktu di mobil juga bisa pegangin tangan ya. Asal harus berhati-hati juga ya. Di mall juga ya, pegang tangan istri kita, pegang tangan suami kita ya, itu merupakan salah satu bahasa cinta dalam kehidupan berpasangan. Seperti kita sama-sama tahu juga bahwa Tuhan Yesus di dalam pelayanannya juga melakukan hal yang sama. Ya, dalam salah satu kejadian di mana orang kusta minta supaya dia disembuhkan, pada saat itu Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata, tapi Tuhan Yesus menjamah si penderita kusta. Dan ketika Tuhan Yesus menjamah si penderita kusta, maka sembuhlah si penderita kusta tersebut. Nah, dalam dunia modern rupanya ada terapi untuk menyembuhkan melalui sentuhan. Ya, salah satu penyakit yang dipakai, salah satu penyakitnya adalah Alzheimer. Ya, dipakai terapi bersentuhan atau berjamahan. Itu menurut dunia kedokteran bisa menurunkan ya penyakit, bisa memulihkan penyakit tersebut. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri sudah melakoninya. Alangkah lebih dahsyatnya kalau misalnya setiap kita juga melakukannya. Jadi ini adalah salah satu bahasa cinta yang penting juga untuk bersentuhan atau berpegangan atau menjamah pasangan kita. Ya, sekali lagi ini untuk suami istri ya, gitu. Gak ada yang single kan di sini. Kalau yang single belum waktunya lah ya, gitu. Lalu yang terakhir adalah bahasa kasih, bantuan ya, the act of service ya, atau melayani ya, di saat kesulitan, di saat pekerjaan lagi berat. Aduh, nikmat sekali kalau pasangan kita itu bisa membantu kita begitu ya. Waktu masak di dapur istri kita kewalahan, kita datang ya, suami untuk bisa ngebantu, entah motongin cabai kah atau ngupasin bawangnya. Buat saya itu merupakan salah satu bahasa kasih yang luar biasa sebenarnya. Ya, saya senang banget bisa ditemenin sama istri gitu ya. Tapi walaupun dalam beberapa case ya, seringkali saya tegur dia kalau misalnya kerja bareng sama saya gitu ya. Karena kadang-kadang pakaian dia tuh terlalu membuat itu jadi terlalu cakep gitu. Saya beberapa kali bilang, kamu kalau jalan sama saya di lapangan jangan pakai baju pink, jangan pakai baju merah. Kalau perlu nggak usah pakai alis gitu. Karena pekerjaan berat yang saya jalani dan ketemu sama orang-orang pasar, orang-orang engko-engko, enci-enci, agen-agen gitu ya. Saya manggulin barang dan kamu terlihat begitu cakep. Kita tuh nggak sepadan banget sih dandanan kita gitu. Kadang-kadang saya tegur dia gitu, masalah baju gitu. Makeup juga nggak usah terlalu menor gitu. Kadang-kadang saya kalau ketemu sama bos-bos toko gitu ya, kalau misalnya dilihat dia, suka ditanya, itu siapa kamu begitu. Nah, satu kali pernah saya bilang sama dia, nanti kalau ketemu kita jalan ke toko, kamu ditanya gitu ya sama bos-bos toko, bilang ya kamu bukan istri saya gitu. Saya bilang, karena saya takut dijelek-jelekin sama orang toko. Kamu nggak sanggup ya untuk bayar orang untuk bantuin kamu ya, untuk ngangkut barang. Masa sampai istri kamu ajak-ajak untuk angkut barang gitu. Nah, makanya itu saya bilang ke dia. Saya jadi ingat cerita Abraham itu waktu itu. Mungkin Abraham dulu begitu kali ya.
bilang kepada istrinya supaya jangan ngaku kamu istri saya ya gitu. Itu hanya cerita-cerita aja teman-teman. Ya, pada intinya adalah waktu bersama-sama bekerja ya, bisa ngebantu itu udah pemenuhan kebutuhan akan cinta ya. Sebaliknya saya juga suka ngebantuin dia kalau misalnya dia ngegoreng agak berat, ngangkat mie gorengnya dalam porsi besar, saya suka bantuin gitu ya. Nah, Baru sekali. Yang penting di videoin biar diabadikan. Intinya waktu ngerjain bareng-bareng itu nikmat sekali gitu ya. Waktu sama-sama ke bengkel gitu ya, cuci mobil ya, atau servis mobil waktu bersama-sama gitu. Wah, itu udah nikmat banget deh. Nah, saya percaya itu merupakan pasangan-pasangan yang langgeng. Waktu pasangan menerapkan bahasa kasih ini, saya percaya itu pasangan-pasangan yang akan menjadi model atau teladan bagi banyak pasangan-pasangan yang lain. Ya, jadi itu adalah 5 bahasa kasih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi mari kita terapkan hal ini. Ini merupakan hal-hal yang sangat powerful ya, mengenai the act of service ya. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ini merupakan perintah atau ketetapan Tuhan juga bagi para pasangan untuk saling bertolong-tolongan, bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Ya, mungkin itu yang boleh saya sampaikan buat teman-teman. Ya, semoga kita semua makin diperlengkapi dengan 5 tipe bahasa kasih ini. Dan setiap kita boleh mencari tahu apa sih bahasa kasih yang paling dominan untuk saya gitu, dan juga untuk pasangan saya. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah menjadi sebuah diskusi buat kita.